Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang tafsir daripada surat Yusuf ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad, ahsanal qasasi, sebaik-baik cerita, bima auhayna ilaika, dengan sesuatu yang aku wahyukan kepada engkau Muhammad, hadzal Qur'ana, yaitu Al-Qur'an ini. Wa in kunta, dan sesungguhnya engkau, min qablihi, sebelum turunnya Al-Qur'an, laminal ghafilina, termasuk golongan orang-orang yang tidak tahu. Allah berfirman di dalam ayat tadi, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita. Para mufassirin mengatakan surat Yusuf ini nanti memuat sebaik-baik cerita disebabkan adanya berbagai kesempurnaan yang terdapat pada diri Nabi Yusuf yang ditinjau dari berbagai macam sisi. Dalam Ibnu Katsir diterangkan di sana bahwasanya Nabi Yusuf itu adalah orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, Khalilullah alaihi wassalam. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Khalilullah alaihi salam. Nabi Yusuf putra Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan beliau adalah satu-satunya nabi yang memiliki urutan pangkat ayah-ayah dan kakek-kakeknya ke atas 4 yang semuanya menjadi nabi dan rasul. Maka beliau memiliki kesempurnaan dari sisi nasabnya. Seluruhnya 4 ke atas diangkat oleh Allah menjadi al-anbiya wal mursalin. Min haitsul jasadiyah, dari sisi fisik, Nabi Yusuf juga memiliki ketampanan yang di luar kebiasaan. Bahwasanya Nabi Yusuf disampaikan di dalam ayat selanjutnya nanti, ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Nabi ini bukanlah bukanlah manusia lagi. Ini adalah malaikat yang mulia. Itulah komentar para wanita setelah Nabi Yusuf ditampakkan di hadapan para wanita. Dan ketampanan Nabi Yusuf ini diterangkan dalam sebuah riwayat sebab beliau memiliki rembesan atau titisan daripada kesempurnaan fisik yang dimiliki oleh neneknya yang bernama Sayyidah Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama. Beliau adalah seorang wanita, bahkan diterangkan adalah wanita tercantik di zamannya, yang menjadi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesempurnaan Nabi Yusuf ini menjadi sangat dahsyat sebab beliau memiliki akhlak yang sangat-sangat istimewa, yaitu diterangkan di sini dalam penafsiran ayat selanjutnya, di dalam ayat la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jadi Nabi Yusuf ini adalah seorang nabi yang oleh Allah dikasih ujian yang bertubi-tubi. Mulai beliau dihasuti oleh para saudaranya, kemudian dicemplungkan kepada sumur, ditinggal berhari-hari siang dan malam berada di dalam petangnya sumur. Beliau cuma pasrah dan kemudian dipungut oleh seorang saudagar. Lalu beliau dijadikan budak, lalu dibeli oleh pihak istana. Di istana beliau tumbuh dewasa. Kemudian beliau digoda oleh salah seorang wanita. Tak hanya digoda, beliau dituduh sebagai penggoda, yang akhirnya beliau dijebloskan ke penjara. Rentetan kepedihan Nabi Yusuf ini
ending yang paling berat adalah terpisahnya beliau dari ayah tercintanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Diriwayatkan beliau itu terpisah 40 tahun, dan juga ada versi yang mengatakan 80 tahun. Lalu Nabi Yusuf diangkat oleh Allah kepada sebuah maqamah yang sangat tinggi. Beliau dijadikan seorang penguasa yang memiliki otoritas untuk mengatur bahan-bahan pokok di sana. Lalu suatu ketika Nabi Yusuf didatangi saudara-saudaranya yang mengakibatkan masa lalunya yang seharusnya bahagia menjadi masa suram bertahun-tahun. Lalu Nabi Yusuf ketika sudah memiliki posisi untuk melakukan balas dendam, apa yang dikatakan? Beliau berkata, la tathriba alaikumul yaum, ay la ta'jiro, tiada cacian, tiada hinaan, tiada hukuman, tiada balasan bagi kalian di hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah memberikan ampunan kepada kalian semua. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu adalah sebaik-baik dan sekasih-kasih, zat yang memiliki kasih sayang. Ketika saudaranya menampakkan rasa bersalah, kemudian ditanyai oleh ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf juga berkata, mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ini semua tragedi buruk perpisahan kemudian nestapa di masa lalu bukan sebab ulahnya saudara-saudaraku, tapi dalam semuanya itu adalah syaitan. Jadi syaitanlah yang mengakibatkan seluruh ketidakbaikan ini menjadi terjadi. Inilah akhlak Nabi Yusuf. Ketika beliau memiliki sebuah kesempatan untuk membalas, beliau malah memberikan kasih sayang, beliau malah memberikan sebuah ampunan. Tidak hanya itu, mendoakan yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, semoga Allah memberikan ampunan kepada kalian. Jawaban Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum, ini juga merupakan sebuah jawaban Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan juga dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwasanya di saat Rasulullah oleh Allah dikasih anugerah untuk melakukan Fathu Makkah, Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Makkah, transit di daerah Liwa. Beliau bermalam di sana sampai pagi, lalu mengumpulkan sahabat-sahabatnya, pasukan-pasukan Muslim menjadi berbagai kompi. Ada Khalid bin Walid yang di sana memimpin pasukan yang memasuki Makkah dari arah utara. Kemudian juga ada Zubair bin Awam yang memasuki kota Makkah dari arah selatan. Lalu disusul oleh Abu Ubaidah yang memimpin kompi tanpa adanya persenjataan sama sekali. Beliau berangkat la silaha lahum, tanpa menggunakan senjata sama sekali. Lalu Rasulullah juga masuk ke kota Mekah dikawal sahabat-sahabat besar, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan ratusan sahabat-sahabat yang lain. Dan ketika salah seorang sahabat di sana berkata, sebab mengenang masa lalu yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap muslimin, beliau berkata, salah seorang sahabat tadi berkata, al-yauma yaumul malhamah, al-yauma tustahadul hurmah, al-yauma adallallahu Quraisyah. Hari ini adalah hari berkecamuknya perang. Hari ini adalah hari dihalalkannya sesuatu yang haram. Hari ini Allah akan mengasalkan atau menghinakan orang-orang Quraisy. Lalu apa sangka Rasulullah mendengar jawaban atau suara sahabat yang berkata tadi? Rasulullah memberikan sebuah jawaban, al-yauma yaumur rahmah, al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Al-yauma a'azzallahu Quraisyan. Hari ini adalah hari di mana Allah mengangkat derajat orang-orang Quraisy. Lalu Rasulullah berpidato, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah,
wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. Rasulullah berpidato, demi Allah tiada Tuhan selain Allah, Maha suci Allah yang telah memberikan pertolongan kepada Allah, yang telah memporak-porandakan musuh-musuh Allah. Lalu Rasulullah berkata, kaifa tarawna anni fikum, kira-kira apa yang kalian sangka untuk saya lakukan pengadilan terhadap kalian semua. Di sana sahabat semuanya menunggu berdebar-debar, bertanya-tanya kira-kira Rasulullah mau menjadikan apa orang-orang kafir Quraisy yang sudah bertekuk lutut tidak memiliki perlawanan lagi di Makkah. Beliau kemudian berkata, fa'akul kama qala Yusuf alaihissalam li ikhwatihi la tathriba alaikumul yawm fadhabu fa'antumut tulaqa. Hari ini tiada cacian, hari ini tiada hinaan, hari ini tiada balasan, hari ini kalian dibebaskan, kalian adalah tulaqa, orang-orang merdeka, bukan tawanan. Silahkan menentukan kehidupannya sendiri, silahkan menentukan nasibnya sendiri. Dan karena kasih sayang yang begitu besar dari Rasulullah, bahkan efek daripada ucapan Rasulullah tadi membuat banyak penduduk daripada kota Makkah memeluk agama Islam. Sampai dedengkotnya yang bernama Abu Sufyan juga memeluk agama Islam. Itulah sebuah kasih sayang, rasa pemaaf, rasa ingin baik untuk orang lain yang dimiliki oleh Anbiya wal Mursalin. Sampai di sini diterangkan termasuk sebab turunnya ayat la'allaka bahihun nafsaka allay yakunu muslimin. Ya Muhammad, boleh jadi engkau ini adalah orang yang saking sedih dan susahnya melihat orang-orang belum beriman, kau akan mati karena dipenjara oleh kesedihanmu itu. Jadi mungkin yang perlu kita teladani dari dua kisah ini tadi, kisahnya Nabi Yusuf, juga kesamaan kisah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, kita lebih memiliki rasa menginginkan baik untuk orang lain dan juga menghilangkan keinginan balas dendam ketika kesempatan sudah ada. Semoga tafsir ini memberikan manfaat dan bisa menjadi istifadah ziyadatul ilmi kepada kita semua. Akhirat dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.